Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Amilah dengan NIM 0535355416 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJC Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Dalam tugas ini, saya diminta untuk mempraktikkan beberapa berita jaringan menggunakan command prompt atau CMD di sistem operasi Windows. Lalu tujuan praktik ini adalah agar kita bisa memahami cara kerja perintah jaringan dasar serta bagaimana komputer berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Langsung saja kita lihat soalnya. Di sini pertama ada perintah cd. Nah, perintah cd digunakan untuk berpindah folder. Misalnya, ketika mengetik cd download, maka lokasi kerja akan berpindah ke folder download. Lalu nomor 2 ada cls. Nah, perintah cls digunakan untuk membersihkan layar CMD agar tampilannya jadi kosong lagi. Lalu nomor 3 ada cls/tanda tanya. Nah, pada perintah cls/tanda tanya ini, CMD akan menampilkan keterangan atau bantuan tentang perintah cls, misalnya fungsinya untuk membersihkan layar. Lalu nomor 4 ini ada dir/tanda tanya. Nah, seperti ini ya. Perintah dir/tanda tanya ini menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir, yaitu perintah yang biasa digunakan untuk menampilkan isi folder. Lalu nomor 5 sih ada ipconfig. Nah, perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Next ke nomor 6. Di sini ada ipconfig/all. Enter. Nah, seperti ini ya. Perintah ini menampilkan informasi yang lebih lengkap seperti DNS, MAC address, dan pengaturan DHCP. Lalu nomor 7, sini ada ipconfig/tanda tanya. Enter. Tampilannya seperti ini ya. Nah, pada perintah ini akan muncul daftar lengkap semua opsi yang bisa digunakan dengan perintah ipconfig. Lalu nomor 8, di sini ada ipconfig/release. Kita tulis dulu. Klik enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Perintah ini itu digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang dipakai. Setelah perintah yang dijalankan, komputer akan kehilangan IP-nya untuk sementara. Lalu nomor 9, di sini ada ipconfig/renew. Kita tulis dulu. Klik enter. Perintah ini digunakan untuk meminta IP address baru dari server DHCP. Ini tuh biasanya dilakukan setelah perintah rilis. Lalu nomor 10, di sini ada ipconfig/display-DNS. Klik enter. Tampilannya seperti ini ya.
digunakan daftar cache DNS, yaitu data alamat situs yang pernah diakses. Next ke nomor 11. Terus ada ipconfig//flashdns. Config flash. Oke, kita enter. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk memberikan cache DNS agar data lama dihapus dan koneksi bisa diperbarui. Lalu nomor 12 ada ipconfig/register DNS. Perintah ini tuh digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Lalu nomor 13 ada ping. Nah, seperti ini tampilannya. Perintah ini tuh digunakan untuk mengetes koneksi ke komputer lain atau ke internet. Misalnya saya ketik ping google.com, maka komputer akan mengirim paket data Google. Kalau koneksi normal muncul tulisan reply from google.com, tapi kalau gagal biasanya muncul request timeout. Lalu nomor 14, di sini ada perintah next step. Kita tunggu dulu, biasanya lumayan lama. Jadi perintah next step ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif beserta alamat IP dan port yang digunakan. Kita juga bisa menambahkan opsi seperti min A untuk menampilkan semua koneksi atau min E untuk melihat statistik pengiriman data. Lalu nomor 15 ada tracer. Pada bagian ini tuh digunakan untuk melacak jalur atau rute data dari komputer kita menuju ke alamat tertentu. Contohnya trace@google.com, nanti akan muncul daftar router atau titik yang dilewati paket sebelum sampai ke Google. Lalu nomor 16 ada pet ping. Nah, pada perintah ini gabungan antara perintah ping dan tracer. Fungsinya untuk mengecek jalur dan mengukur waktu tunda atau kehilangan data di setiap titik. Next, nomor 17. Sini ada nslookup. Enter. Nah, perintah nslookup ini digunakan untuk melihat alamat IP dari sebuah domain. Misalnya, kalau saya ketik nslookup google.com, hasilnya akan menampilkan alamat IP milik Google. Lalu nomor 18 ada net. Enter. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan, misalnya mengubah IP address, DNS, atau gateway. Dengan perintah ini kita bisa melakukan pengaturan langsung lewat CMD. Lalu nomor 19 ada route. Enter. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan atau mengubah tabel rute jaringan. Misalnya rute print akan menampilkan daftar rute yang digunakan komputer untuk mengirim data. Dan terakhir nomor 20 ada net. Enter. Nah, yang terakhir ini digunakan untuk mengatur koneksi jaringan dan user di Windows. Misalnya net view untuk melihat komputer lain,
yang terhubung di jaringan lokal. Baik, jadi dari seluruh perintah yang sudah saya praktikkan, saya belajar bahwa CMD tidak hanya digunakan untuk mengetik perintah sederhana, tapi juga sangat penting untuk menganalisis dan memperbaiki masalah jaringan komputer. Melalui perintah seperti ipconfig, ping, dan tracer, kita bisa mengetahui bagaimana komputer terhubung dan berkomunikasi di dalam jaringan. Sekian video penjelasan praktik tugas 2 jaringan komputer dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.